Lagi-lagi kembali lagi kita di sini di Long Time No See Project. Yes. Apalagi kalau bukan membahas 3 cat teratas Tentang mistis. mistis tentunya nih. Dan pada konten kali ini, apa nih Mi? Tapi jangan lupa dulu selalu support. Oke, jangan lupa selalu support channel kita. Yoi. Terima kasih yang selalu mendukung, mau nonton itu like atau dislike ya. Tapi hati-hati yang untuk dislike, kita tahu kok siapa orangnya. Ada ya di YouTube kreator ya. Ada. Kelihatan. Hati-hati aja kalau Anda lagi tidur ada yang ketok-ketok. Ya hampura we tambah lain ti arurang ya. Mungkin Bukan saya. Dari leasing bisa jadi. Boleh. Ya. Jadi jangan lupa biasa ya like, comment, and subscribe. Oke, lanjut, Mang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 chart teratas mengenai apa tadi ini? Cerita mistis yang Cerita mistis. trending di Twitter tentunya. Oke. Cerita-cerita yang lagi trending, lagi hangat-hangatnya nih. Ya. Kalau kata Dago Pride lagi hanit-hanitnya. Promosi, ayo sini Dago Pride. boleh. Jadi banyak yang berkembang Bang, cerita-cerita yang ya mungkin lagi musimnya kali ya. Jadi dibikin thread sama ya yang apa ya disebutnya Twitter konten kreator juga mungkin. Konten kreator. Jadi dibikin thread cerita pada akhirnya booming, ya banyak yang apa kalau Twitter tuh like apa segala macam. Ya akhirnya diangkat lah, ada yang jadi film, ada yang apa jadi menasional gitu dan lain sebagainya, banyak lah. Oke, pada posisi ketiga nih Mi. Apa nih Mi? Yang ketiga tuh ada bis hantu Bekasi Bandung. Oke, bis hantu Bekasi Bandung. Jadi ceritanya gini, ada satu bapak-bapak lah gitu, gak tahu anak muda lah gitu. Jadi Anggap saja broto lah ya. Broto wali. Jadi pulang apa ya? Dia mau pulang ke asalnya lah ke Bekasi kalau gak salah. Ya correct me if wrong lah. Jadi ketika pulang tuh dia naik bis di malam hari. Jadi ada bis yang siap berangkat buat ke tujuannya dia. Oke. Gitu ya, pada singkat cerita naiklah si bis itu teh gitu dia Orangnya bukan bisnya ya. orangnya naik masa bisnya. Jadi ketika naik tuh normal gitu. Jadi ada orang apa segala macam gitu duduk Ada lagi preman, duduk, ada cangcimen di situ, ada yang nawarin permen jahe juga. permen jahe. Boleh bener. Iya kan? Donat yang biasa ya. Benar. Artinya keadaan itu masih normal lah. Masih awalnya normal gitu kan. Awalnya normal. Jadi ya singkat cerita naik berangkat si bistenya normal dengan normalnya. Nah, satu ketika di perjalanan dia baru katanya kok cepet banget gitu ketika sampai ke tujuan 1, 2, 3 kan ngelewatin beberapa daerah lah pastilah gitu ya. Kalau misal perjalanan kok ini cepet banget dan juga dia tuh baru ngehnya orang-orang yang ada di dalam bis tuh aneh katanya, tidak seperti biasa. Mukanya pucat, terus pakaiannya kayak orang zaman dulu dan lain sebagainya lah. Ketika terjadi seperti itulah gitu di pikirannya dia sendiri, dia memberanikan diri gitu, ambil handphone buat story ya kayak anak-anak sekarang lah gitu. Ada apa-apa story dan segala macam. Gaul ya bapak itu. Gaul. Nah terus ketika dia membuat story, dia bilang gini, yang di kamera nggak ada orang kan, katanya gitu. Tapi sebenarnya yang saya lihat di sini tuh orang penuh banget. Oke. Katanya gitu. Jadi di kamera tidak ada siapa-siapa, padahal kenyataannya banyak orang. Banyak orang di pandangannya dia, gitu. Dan juga connect sama ya connectnya tuh gak nagih uang. Kan biasanya kalau ini nagih satu-satu ke kursi-kursi nih si connectnya, ini mah enggak katanya. Diam weh cina di depan. Gitu. Nah, yang buat anehnya lagi ketika dia story-story gitu, ya dia nengok gitu ke salah satu bangku. Dan ya ketika mungkin karena apa ya, karena si sosoknya udah ngeh merenya ya geus ngeh si jelema
barulah memunculkan sosok aslinya gitu kan. Udah aja si bis teh nyampe tujuan dari situ teh. Tapi nyampe ya bis. Nyampe ke tujuannya gitu. Ya turun, dia upload lah ke Instagram. Nah di Instagram rame tuh, banyak yang nge-repost apa segala macem. Dan juga sempat trending juga di Twitter itu masalah bis ini. Oke, poinnya jadi ada seorang bapak-bapak naik ke bis dengan sangat cepat, bisnya dari poin 1 ke poin 2 misalkan, dengan cepat sekali. Begitu dia postingkan sudah mulai merasa ada yang ganjil. Nah, walaupun sebenarnya waktu itu lagi genap ya. Boleh, bagus. Bekasi udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Ganjil genap ya? Ganjil genap. Padahal bukan Jumat Sabtu Minggu. Bukan ya? Dia mengabadikan dengan cara memoto, tiba-tiba loh kok hilang. Loh? Dan si supirnya itu orang Palembang ya, begitu. Langsung nengok ke belakang, panik nggak? Panik lah. Bagus. Dan akhirnya ketika sudah mulailah mengeluarkan sifat aslinya. Sifat aslinya yang orang-orang yang tadi yang chaos lah dalam gitu. kasat mata ya gitu ya. Dan juga tapi nyampe ya Mi. Poinnya itu adalah tapi nyampe. Berarti nyabager gitu maksudnya. Nggak minta, nggak apa. Apakah jangan-jangan dia dermawan? Supirnya ini tidak mencari rejeki tapi mencari pahala. Sepertinya karunya hiji we aja. Di akun kurang. Bener kan? Bisa jadi tapi nyampe gitu. Maksudnya poin saya tuh pergi ke suatu tempat tapi nyampe. Iya. Gak tiba-tiba anjing tol Cipularang gue. Iya, nggak tiba-tiba wow. So bingung diturunkan di tol Cipularang, bayangkan. Tiba-tiba diturunin di tempat gelap, pintu tertutup loh kok apa? Begitu dibuka pintunya ternyata jedak-jeduk gitu. Surprise. Surprise pada pakah. Iya, jadi ya kayak gitulah trendingnya lah. Atau jangan-jangan si bapak-bapak itu dia lagi mengkonsumsi sesuatu obat-obatan. Kecubung Bisa jadi Bob Marley Jejet. Untuk BNN kita aman ya. Aman. Oh sorry, saya klarifikasi, saya aman, nggak tahu partner saya. Menjatuhkan ini teh botol. Walaupun tidak ada sponsor. Boleh lah. Nah, tolong saya di sini masih pengen sama partner saya. Tidak mau di sini dia digantikan dengan foto bingkai foto dengan foto dia. Saya nggak. Saya tidak mau seperti itu. Walaupun anjing di kacamata. Oh, besok enggak lah. Aman. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, yang kedua ada apa, Mi? Cerita dari KKN Desa Penari. KKN Desa Penari. Udah sempat viral juga ya waktu itu ya. Sempat viral, udah di-treat, dibikin buku, bikin film juga. Betul. Jadi royaltinya juga lagi diurusin tuh ya. Gak tahu kemana. Gak paham itu kalau royaltinya. Ke penulis treatnya kah atau kemana kah? Gak tahu tuh. Desa Penari KKN ada di daerah Jawa ya itu ya? Iya, sekitar Jawa Tengah kali ya, tengah lah, Jawa Tengah, Jawa Timur lah gitu. Ya nggak tahu, saya agak kurang pemetaannya. Sorry. Bukan lulusan tata kota. Nah, bukan. Gitu. Mohon maaf nih. Jadi kita lulusan orang dalam. Orang-orangan nih. Iya. Gimana ya? Ada cerita menarik apa nih? Iya, jadi pasti udah pada tahu lah tentang melanggar aturan di desa tersebut. Dia dalam tanda kutip mengotori dengan cara ya kalian bisa lihat lah filmnya apa segala macam. Ada di XXX. Ada YouTube X. Ini YouTube X. Ayah yang backgroundnya warna biru tuh, terus bawahnya ada 1 sampai 1000 gitu. Ada next gitu. Si Montok mungkin. Saya udah nggak nyebut, Anda nyebut lagi. Ceplosan, bisa diedit. Walaupun kadang nggak diedit ya. Ya banyak lah gitu. Jadi dari melanggar aturan, ya yang paling penting sih itu ya, menjaga aturan itu. Dan ya udah itu semua terjadi begitu saja gitu. Dan ini lumayan gila sih kalau misalnya iya bener royalti
nggak turun ya itu horornya kan. Wih, horor Anda ke situ. Saya lagi membayangkan peristiwanya begitu ada bilang gila, oh ya juga sih ngeri juga tiba-tiba royalti. Tiba-tiba kan lagi nulis ngalamin sendiri apa ini. Tiba-tiba gak masuk kok saya miskin. Tapi dari cerita ini benang merahnya adalah konsekuensi yang harus diterima sih itu ya poinnya adalah. Ya jadi ya harus walaupun gak percaya tapi ya apa salahnya sih gitu maksudnya. Untuk menghormati lah. Iya menjadi pelajaran juga bagi aktivis-aktivis yang selalu beraktivitas di gubuk derita gitu kan, di sawah, di kebun. Ini hati-hati lah, jadikan pelajaran cerita ini gitu ya. Iya, jangan ya rada bermodal dikit lah. Agak modal dikit lah gitu maksudnya tuh ya. Kebun. Kebun. Anjir, lanjut. Next. Nggak, ini yang poin kedua ini nggak ada faedahnya ya. Nggak ada faedah. Dibahas buat apa ya? Soalnya udah pada banyak yang ini juga udah sih. Pada tahu ya. Udah pada tahu. Ya. Jadi ngapain juga kita harus bahas ya. Nah itu dia. Jadi karena ya trending terus di mana-mana ada dan ceritanya gak berubah mang. Ya konsisten ya. Kalau misalnya berubah mah diceritain. Tiba-tiba misalkan bukan sayang gituan, gituan apa sih gituan? Gak paham. Ya silakan cek KBBI terbaru gituan apa? KBBI terbaru. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke, chart yang pertama nih apa Mi? Chart unggulan kita hari ini, konten kali ini. Chart unggulan ini yang baru mang. Paling baru ya? Paling baru. Jadi ada cerita mengenai kosan di Jogja. Nah teman-teman kalau misalnya ngikutin thread di Twitter pasti udah tahu lah gitu. Cuman nah ini menarik nih karena baru ini. Jadi ada satu kosan di Jogja. Jadi ceritanya teh dia lagi skripsian. Karena dia mau bimbingan. Dia kan dari luar Jogja tuh. Dia mau bimbingan dan tadinya gak mau jauh dari dosen pembimbing lah kasarnya. Karena domisilinya di situ. Akhirnya dia balik ke kosan. Di suasana pandemi ini kan. Nah so otomatis kosannya kan kosong nih. Si kosan kosong ini ya udahlah karena dia udah mungkin terbiasa ya udahlah gitu enjoy di situ. Nah diam di kosan. Nah cuman dari sumbernya sendiri gitu kata dia sebenarnya gangguan teh tidak saat pada pandemi aja sih sebenarnya gitu. Cuma dirasainnya sebelum tapi dianya yang mungkin masih positif lah gitu. Masih positif ya. Ya. Dia masih berpikiran strip 2 lah ya. Iya. Lagi enjoy gitu. Jadi mengenjoykan diri lah gitu. Mengenjoykan diri. Dan akhirnya tidak tahan mungkin. Yuk, jadi ketika dia nulisnya beruntutan gitu. Jadi si niatnya hanya untuk kalau mau cek orang mah ngan saukur ternyata kosan aing teh kieu gitu. Iya sharing ke teman-temannya gitu. Tapi ternyata ceritanya menasional gitu. Bahkan beberapa YouTuber yang mengambil genre horor gitu. Banyak yang ngebahas ini. Dimulai dari istilahnya poltergeist lah gitu. Jadi gagang pintu yang yang kayak mau dibuka tapi ketika dia sorot ke jendela luar nggak ada siapa-siapa. Terus yang paling aneh tuh ya dari cerita gagang pintu itu banyak tuh rentetan sampai dia posting video terakhir. Jadi tiba-tiba di depan kamar satu kamar itu karena kan banyak pintunya, persis di depan kamarnya tuh ada gulungan rambut. Nah dia teh heran ya ibaratnya sahasi nusa niat iya gitu di depan pintu teh hanya buuk kungkul gitu rambut semua gitu. Jadi konsisten pintu ini depannya rambut, sebelahnya gitu terus gitu. Dan bahkan ya dia videoin gitu ini gini. Nah sampai dia punya kesimpulan sendiri sih, bukan kesimpulan mungkin asumsi lah ya. Apakah si kosannya ini diguna-guna sama orang lain biar gak laku atau gimana lah, gak paham gitu. Dia juga bilang gitu. Atau hanya ada tukang pangkas rambut yang gak tahu harus kemana buangnya. Jadinya salon dikumpulkan. Niat aja. Lumayan jangan extension deh. Jadi seperti itulah. Oke, jadi ada seseorang yang bikin tweet di Twitter ya.
mengenai pengalaman pribadinya yang apa yang dialami dengan video juga ada ya, disebarin videonya juga mengenai keganjilan yang terjadi di kosannya. Karena kosannya bebas ya, Mi? Nah, gak tahu. Per bulan berapa? Boleh. Ada jam malam nggak? Ya cek aja lah. Di komen langsung. Iya, tapi dia ngehapus si ceritanya sih. Oh, dihapus ya? Dihapus karena mungkin karena udah nyesel ya, karena oh ternyata rame nih. Kenapa saya nggak bikin di YouTube? Kenapa saya tidak dibikin film? Jadi dia sebenarnya ngehapus tuh karena pertama takut dari pihak kosannya jadi ya nilainya tercoreng lah ya, kasihan, ada yang dirugikan, pihak yang dirugikan. Nah itu yang paling utamanya. Yang kedua ya entah kenapa lah gitu urusannya, jadi entah itu ada komen dan lain sebagainya mungkin gitu, membangun opini lah ya. Ya udahlah dia take down gitu. Tapi ya udah kesebar dan udah banyak yang review juga sih, hanya review react atau apalah gitu. Tapi banyak. Cantik ya, Mi? Aku penasaran orangnya. Lelaki ya? Oh, lelaki. Betul salah, lelaki. Mangga weh, mangga. Tapi biasanya kalau laki-laki yang bikin cerita-cerita seperti itu agak melambai ya biasanya. Soalnya ya kalau kita sebagai laki-laki ya udahlah gitu ya. Masa bodoh mau. Siun ke ditelag gue pura-pura wani. Gitu. Tidak ada apa-apa. Tapi taris. Kita ngebully cuma rata-rata biasanya gitu ya. Yang dikit-dikit cerita ya dikit-dikit apa yang dirasakan cerita. Ya, seperti itulah. Seperti itu psikologinya ya. Nah, begitulah. Ya intinya itu sih ya, apapun ceritanya itu ya tetaplah bisa menjadi, karena apa ya, kalau kembali ke media sosial bisa jadi itu bahwa hanya konten menghibur semata ya, jangan terlalu dianggap serius lah gitu ya. Iya, benar-benar. Seperti kita lah nggak terlalu menganggap serius, kita mah hanya menganggap monetize dan mengejar jam tayang dan sponsor. Udah itu doang gitu, sesimpel itu. Artinya hidup ini jangan dibikin rumit lah ya. Yes, benar. Jangan, ya udahlah gitu, life must go on. Maksudnya dengan tadi cerita-cerita dari mulai bis sampai tadi kos-kosan juga, apapun ceritanya ya udahlah ya gitu ya. Ya apa, hujat aja gitu. Komen aja. Oh iya, komen aja. Jangan hujatai, komen aja. Soalnya gimana ya, kalau saya pribadi agak kesel, bukan kesel sih ya, ketika ada seseorang yang menceritakan dan respon dari netizen rame, malah kadang menjadi kesannya dilebih-lebihkan gitu. Benar. Menjadi apa? Kalau ininya bahasanya tuh demam panggung, bukan demam panggung, apa sih? Jadi star syndrome gitu kan. Ngeri ya. Pinter Anda. Ya, terima kasih. Menjadi star syndrome tersendiri, makanya ya udahlah jangan terlalu serius gitu ya. Iya, benar. Jadi apa ya? Oke lah gitu. Kita tahu itu ada cerita seperti itu. Dan ya udah gitu, bagi yang penikmat horor lah, yang kita ceritain kan horor semua. Ya udah gitu, gak usah yang ini. Jadinya kan ya membangun opini yang ya kasihan lah kalau misalnya kejadiannya kalian, kalau misalnya tadi korelasi sama kosan, kalau kalian punya kosan ya gimana? Gimana kan, bahaya juga, apalagi kalau yang kosan bebas kan lebih bahaya gitu kan. Artinya yang penghuni di situ kan juga menjadi tidak nyaman ya. Iya, ditanggung di ventilasi yang asalnya di pintu ada sendal-sendal sepatu, tiba-tiba nggak ada, pada dibawa ke dalam kan. Jadi maksudnya jadi tidak nyaman gitu ya. Maksudnya biasanya kamarnya keterbukaan, tiba-tiba hordeng ditutupin. Akibat dari opini yang tadi ya melebar itu, sehingga menjadi mengganggu, balik lagi mengganggu, ada pihak yang merasa dirugikan itu gitu. Dia kasihan lah ya, kasihan lah gitu ya. Lebih kasihan lagi yang kasihan yang di kosannya itu nggak ada apa-apa gitu, nggak bisa nyetel lagu gitu maksudnya kan dia sepi sunyi
Biasanya kan gitu ya korelasinya. Tiba-tiba ada sendal, sepatu dibawa ke dalam, ada yang tutupin, nyetel lagu kan gitu kan. Kali itu secara tidak langsung ke kita tuh, tolong jangan ganggu kami gitu kan. Itu bahasa non verbal kan. Istirahat kan nggak tahu ya kita. Betul, jam Tidur, istirahat, betul itu. apa segala macam. Jadi ya punya privasi Punya masing-masing. privasi, kita harus menjaga privasi itu. Nah, oke lah itu ya. Kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya jangan ganggu privasi orang. Tidaklah. Oke, terima kasih dari kami.